Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alad dinal islama ribatan baina qulubil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Imamil Anbiya wal Mursalin Al-Imamil Kamil Fid Dunya Waddin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, al-ghail fi kitabihil aziz subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul aliyyul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para guru-guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, terutama al-mukarram, guru kita Ustaz Haji Ahmad Faizullah, al-mukarram al-Ustaz Haji Ahmad Syafi'i, dan para sakidat lainnya yang cukup banyak hadir pada malam hari ini, ibu-ibu pimpinan majelis ta'lim, aparatur pemerintahan, alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Lurah, Bapak Wakil Camat, dan juga dari anggota Dewan, segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, dan saudara-saudara sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat dan segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita bersama,
terutama kurnia yang berupa agama yang benar satu-satunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala ajaran-ajarannya, yaitu agama Islam. Maka di atas dasar daripada kebenaran agama Islam, pada saat dan kesempatan yang baik ini, kita akan menarik suatu kesimpulan, kita akan mengambil suatu konklusi bahwa di atas dasar daripada kebenaran agama Islam kita dilahirkan. Di atas dasar daripada kebenaran agama Islam kita ini sekarang hidup. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau suatu saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Amin, Allahumma amin. Dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu sekalian mati melainkan di dalam beragama Islam. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, yang diprakarsai oleh Bapak Dede Mariadi dan kawan-kawan untuk terus serta mensyiarkan agama Islam dengan memperingati suatu peristiwa besar, suatu peristiwa yang tidak pernah terjadi terhadap sekalian Rasul dan Anbiya, kecuali hanya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan kita yang hadir semua pada saat ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok dilimpahkan rezeki yang sebanyak-banyaknya oleh Allah, biar jadi orang kaya, bisa ibadah haji, bisa ibadah umroh, bisa membangun masjid yang sekarang sedang membutuhkan biaya yang besar. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, peristiwa Isra wal Mi'raj ini sudah 1400 tahun lebih, menjelang 15 abad. Tapi umat Islam tidak pernah bosan untuk memperingatinya. Karena peristiwa Isra wal Mi'raj ini bukan perjalanan dari satu kota ke kota, bukan perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu benua ke benua yang lain, tapi perjalanan Isra wal Mi'raj ini ke alam samawi dan alam semesta. Kalau kita mendengar astronot baru hanya sampai di bulan, baru hanya sampai di angkasa, tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang kita lihat dengan dunia modern? Mereka baru mendarat saja di bulan sudah egois, sudah sombong. Yang mereka lakukan tancap bendera masing-masing supaya dunia mengenal, dunia semuanya tahu kalau mereka sudah sampai di bulan.
Beliau Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ila samawatil ula ila saniyah ila salisah, terus sampai kepada langit yang ketujuh, ila sidratil muntaha ila baitil ma'mur ila lauhil mahfuz ila al-aras ila al-mustawa ila rafrafil ahdar, sampai berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasul tidak tancap bendera, beliau Rasul tidak tancap pedang yang merupakan budaya bangsa Arab. Tapi apa yang beliau ucapkan? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Salam sejahtera, keberkahan, rahmat tercurah buat kau ya Rabb, yang hakikatnya kembali kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kalau kita ditanya tentang masalah agama, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Liman ya Rasulullah, buat siapa itu nasihat? Lillah wali rasulillah wali ammatil muslimin. Yang pertama nasihat buat Allah. Allah tidak butuh nasihat. Maka ulama menjelaskan nasihat buat Allah kembali kepada kita, hambanya yang membutuhkan nasihat. Yang kedua, buat siapa itu nasihat? Buat Rasul. Walaupun Nabi dibilang manusia luar biasa, tapi ada basyariahnya. Walaupun kadang-kadang beliau salah, itu takliman li ummatihi, sebagai pelajaran buat umatnya, ada basyariahnya. Ketika beliau didatangi oleh seorang yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum, dari jauh mencari beliau Rasul, sampai tiba di hadapan Rasul, dia ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam ya Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi sedang berbicara dengan para jenderal-jenderal. Nabi berharap agar jenderal itu mau menerima Islam. Maka akhirnya Nabi menghadapi Abdullah bin Ummi Maktum dengan muka yang masam, dengan hati yang tidak suka, dengan hati yang jengkel. Langsung Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan ayat suci Al-Quran, menegur beliau Rasul. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Hai Muhammad Rasulku, kenapa ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada engkau, kau bermasam muka, kau jengkel, kau tidak suka? Belum tentu jenderal-jenderal yang kau hadapi itu lebih baik daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Karena manusia dipandang mulia hanya karena takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mahal, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, buat siapa itu nasihat? Wali ammatil muslimin, buat para pejabat, para pemimpin Islam, termasuk kita para ustadz. Kalau kita kebetulan salah, keliru, ditegur, alhamdulillah. Kadang-kadang ada imam kalau salah ditegur, marah, ngambek, nggak mau balik lagi ke masjid. Nah, ini kelemahan kita umat Islam, merasanya benar sendiri. Apalagi kalau sudah jadi pejabat, ditegur nggak mau.
Ini berapa banyak kasus para ulama, habaib, tokoh berbicara, salah sedikit tangkap, keliru sedikit tangkap. Bahkan gara-gara Habib Rizik salah dianggap keliru, padahal belum tentu salah. Laskar FPI menjadi korban keganasan kilometer 50 di Kerawang Timur, sudah sekalian. Tapi sekarang rajanya sudah ditangkap, saudara-saudara. Gara-gara Ferdi Sambo ini ditangkap, diadili karena membunuh Yosua. Sedikit mereka ini lagi turun. Semuanya pasti akan ada balasan. Yang namanya hukum karma itu dalam agama Buddha. Kalau kita sunnatullah, setiap apa yang kita lakukan pasti ada hukumannya semua. Makanya jadi pejabat kalau salah ditegur, alhamdulillah. Makanya besok pilih pemimpin yang benar. Artis dipilih jadi anggota dewan, bisa apa dia? Jangan cuma tertarik dengan keartisannya. Sekarang saja apa sih anggota dewan yang buat rakyat, saudara sekalian? Tidak ada, saudara-saudara. Datang, duduk, diam, duit. Nggak ada yang membantah di antara mereka. Hari kelahiran Nabi digeser, hari Muharram digeser. Seorang anjing dianggap lebih mulia daripada orang azan. Menang baik. Orang pergi haji tidak mesti bulan haji, boleh kapan saja haji dikerjakan. Namanya haji punya siapa? Haji itu milik Allah. Kalau kita pergi haji untuk Allah, untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Amin. Mudah-mudahan pergi haji semuanya. Insya diniatkan, yakin saudara-saudara. Oh, haji boleh kapan saja. Itu si Yakut kerjaannya. Belajar dulu sejarah yang benar. Kenapa ada hari Tarwiyah? Kenapa ada hari Arafah? Kenapa ada hari Udhiyah? Nabi Ibrahim lama tidak punya anak, sampai disuruh menikah dengan Siti Hajar, pembantu rumah tangga. Dan itu Siti Sarah istrinya sendiri yang menyuruh, yang memerintahkan. Kalau sekarang bapak-bapak disuruh menikah sama istrinya, luar biasa senangnya saudara-saudara. Tapi nggak ada ibu-ibu yang rela dimadu, nggak mau cintanya dibagi dua, diracun dia mau, saudara sekalian. Makanya kalau ibu-ibu nggak mau dimadu, servisnya ditingkatkan, ampere dinaikin. Takut suaminya menikah lagi semau-maunya sama suami, gak pernah melayani suami dengan sesungguhnya. Kadang-kadang suami pulang dari masjid ingin senang-senang masuk ke kamar, bukan bau minyak wangi, bukan bau harum, bau balsam sama remason, sudah sekalian. Jangan. Surganya bapak-bapak, termasuk Pak Kiai, di bawah telapak kaki ibu. Surganya saya di bawah telapak kaki ibu. Kalau surganya ibu-ibu di bawah telapak kaki di bawah telapak kaki kan nggak boleh ibu-ibu berbicara lebih keras daripada suami.
kalau mau masuk surga. Bapak-bapak juga seperti itu. Kalau mau masuk surga jangan berbicara lebih keras daripada ibu, daripada ayah, tidak boleh. Dalam Al-Quran harga mati, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsan. Sembahlah oleh kamu Allah saja, jangan ada yang lain. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Harga mati. Nggak boleh kita melupakan kebaikan orang tua kepada kita. Dihamilkan 9 bulan 10 hari, dilahirkan antara hidup dan mati, belum lagi dibesarkan, dididik sampai menjadi manusia yang berguna buat agama, bangsa dan negara. Setelah berhasil dia lupa kepada ayah dan ibunya. Ini anak durhaka. Kalau ada agama yang mengajarkan kita nggak perlu berbakti, itu jangan diikut aliran tidak benar, aliran sesat. Baca surat Luqman, kayak apa seorang ibu menghamilkan kita, wahnan ala wahnin, di atas keluh kesah. Apalagi kalau sudah 9 bulan tidur miring salah, ke kiri salah, ke kanan salah, tengurap apalagi, celentang engap, napas sudah susah, belum lagi melahirkan. Kan orang yang durhaka, jangankan surga, bau surga dia nggak akan dapat. Na'udzu. Banyak sekali dalam Al-Quran. Saya ini punya saudara 11, saya nomor 7. Saya bisa seperti ini karena bakti kepada orang tua. Apa yang orang tua minta nggak pernah dibantah, dilayani. Dari mulai minta pakaian, ya ibu nggak usah bingung, besok lebaran saya belikan pakaian yang mahal. Nenek-nenek udah hampir 80 tahun ketika itu, waktu belum meninggal. Lebaran buatkan baju yang mahal-mahal. Bahagianya kayak apa? Belum pernah seumur dia memakai baju seperti itu. Gembira, senang. Apalagi minta beras, daging, urusan kecil. Minta pakai emas, saya pakai emas yang 40 gram, minta 5 gram, 40 gram. Di pengajian tangannya begini terus. Nggak pernah pakai emas, ibu saya orang susah. Dia bahagia dari dia. Alhamdulillah derajat saya diangkat oleh Allah. Saya berangkatkan ke haji, saya layani dengan baik. Kita dikasih nikmat hidup, punya rumah, punya pesantren, punya santri, mulai kendaraan. Alhamdulillah, anak saya 12. Alhamdulillah, ibunya 3. Alhamdulillah. Ustaz jangan ikut, nggak kuat Ustaz. Kalau punya istri lebih daripada 1, latihannya di beduk. Tidur di tong dalam beduk, dipukul beduknya. Kalau pulas terus, kuat dia, saudara-saudara. Mari hormatin. Roma Irama saja mengarang lagu begitu indah yang menganjurkan kita menghormati. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya
yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Teng 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 teng. Boleh hiburan nggak apa-apa. Mentang-mentang ustad di masjid ngaji, musola ngaji, majlis taklim ngaji, di rumah ngaji, stres Paul. Hiburan mesti ada. Ngaji bagus tapi hiburan mesti ada. Orang yang kenal seni itu jiwanya jadi muda. Orang kenal seni itu jiwanya indah, jiwanya sudah di situ. Banyak ini kata-kata yang perlu kita ambil. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Itu lagu Roma Irama, dari Quran hadis semua diambil. Ini laki-laki dengerin, jika kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Jika kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung, wah enak, hiburan. Baru satu ini. Kalau kepengen diangkat derajat, bakti, hormatin, junjung tinggi. Jangan sudah punya istri lupa kepada kedua orang tua. Wih, bapak-bapak, takut sama istri nggak boleh. Galak juga tidak boleh. Mau kasih orang tua nengok kiri kanan dulu, lihat istri ada apa enggak. Nggak usah, yang penting kewajiban kita sudah selesai. Apa yang ibu kita, bapak kita butuhkan, bantu sekemampuan kita. Nggak perlu kita nengok kiri kanan. Galak pun sama istri nggak boleh. Kewajiban kita sebagai seorang suami apa? Watut imuha idza akalta, kasih makan yang bagus kepada istri. Makannya yang enak, yang thayyib dalam Al-Qur'an. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makan apa yang ada di bumi yang thayyib, yang bagus-bagus. Oh, kayak tadi tuh disediakan cumi, wah, ikan laut. Bagus. Jangan ikan teri jengki, ya nggak ada dagingnya. Ikan bulu ayam yang tipis nggak ada dagingnya. Makan yang toyib yang bagus-bagus. Istri itu pajangan, istri itu dunia. Istri cantik, suami jadi ikut bagus. Makanya bapak-bapak bukan saja memberikan nafkah buat sehari-hari. Kalau uangnya ada, belikan mereka pakaian yang indah, perhiasan yang mahal, emas, permata, intan, berlian. Pakaiin baju yang bagus lebaran besok. Kalau istri cantik, nanti ditanya istri siapa itu? Istrinya Pak Dede Mariadi. Wah, keren. Udah cantik tambah cantik. Itu istrinya siapa? Istrinya Pak Lurah. Nah, itu yang satu lagi siapa? Istrinya Pak Kiai. Bagus semua. Coba kalau istri dasar somplak, celana robek, kutang penitinya 7, istri siapa itu? Istrinya Hansip model. Makanya lagu Elvi bilang apa coba? Jelas wanita semua sama, ingin dicinta, ingin dimanja, butuh perhatian, butuh perlindungan dari orang yang paling tersayang. Banyak kita belajar dari lagu, boleh-boleh saja. Apalagi Roma Irama, semua karangan lagunya itu diambil dari Quran dan hadis. Beliau berdakwah dengan lagu. Sekarang sudah usia 77 tahun.
beda 10 tahun dengan saya. Dia sama saya lebih dari keluarga. Ini mata saya sudah 3 kali operasi, ya beliau saja yang support dananya, dari retina, katarak sampai pasang lensa. Roma Irama yang bantu saya. Kalau di sini mengundang Roma bisa, saya nanti yang undangin. Biar lebih hebat lagi, mudah-mudahan kaya semuanya, rezekinya banyak semuanya, insya Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Isra wal Mi'raj. Setelah beliau Rasul mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul, Allah menjawab assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera buat kami, buat umat kami, hamba-hambamu ya Rabb. Keberkahan rahmat tercurah buat mereka. Nabi nggak lupa mendoakan kita assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Gimana cari pemimpin yang seperti ini? Gak ada, saudara kalian, susah. Seperti Qatar saja kita sudah bagus sekali. Qatar, Saudi Arabia sudah bagus sekali, saudara sekalian, karena kekayaannya hanya untuk rakyat. Siapa saja boleh datang ke Qatar, tapi mereka tidak boleh lebih hebat daripada penduduk pribumi. Jerman saja kemarin waktu pertandingan sepak bola pakai logo LGBT diusir. Kembali ke Jerman, jangan masuk Qatar, karena Qatar hukumnya adalah hukum Islam. Kan di Jerman tuh Pak lagi mau disemarakkan itu masalah LGBT, laki-laki menikah dengan laki-laki. Di Belanda sudah lebih dulu, di Inggris sudah lebih dulu, di Amerika, di Indonesia banyak tapi masih menyelinap. Nah, sekarang Jerman ini laki suka dengan laki, goblok manusia. Di Brazil juga begitu. Mana lakinya hitam-hitam, ototnya gede-gede, kok suka laki sama laki, aneh. Itu orang gak waras. Di Indonesia sudah banyak di apartemen-apartemen itu. Orang laki itu Pak Bu, kalau cukurnya sudah aneh-aneh, jalannya sudah aneh, itu sudah kena penyakit. Jangan sampai tergoda, mudah-mudahan kita selamat semuanya keturunan kita, amin. Itu laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-liwat asyaddu minaz zina. Orang yang homo dosanya lebih besar daripada orang yang berzina, saudara-saudara. Ya berzina masih normal karena laki sama perempuan. Allah ciptakan laki buat perempuan, perempuan buat laki, cuman jalannya saja mereka tidak dengan pernikahan. Tapi laki dengan laki. Di zaman Nabi Lot alaihissalam terjadi hal seperti ini, batu yang besar-besar dari gunung bisa terbang menimpa kepada mereka. Wah, kalau sekarang ada hukuman seperti itu hebat. Jadi di Qatar seperti itu, rakyatnya sedikit, hukumnya hukum Islam, tapi Ronaldo juga menerima. Ya, kita memang harus ikut tuan rumah, mereka tuan rumah. Kita sebagai tamu harus menghargai tuan rumah. Lalu Ronaldo brengsek juga, belum nikah sampai sekarang sudah punya anak 3. Karena nggak dipakai lagi dia, sekarang dibeli justru sama ya, persepak bolaan di Saudi Arabia, Al-Nasir sudah dilihat. Mahal itu harganya, 3 triliun lebih sudah dilihat. Memain sepak bola sudah 35 tahun, harganya masih mahal, 3 triliun lebih harganya. Oh Ustaz, kadang-kadang tahlil 15.000, ya Allah. Oh Ustaz, tahlil 25.000.
ngajar 100.000 mau cukupi kemana? Khutbah Jumat gratis, gimana mau semangat berjuang? Memang banyak orang yang menentang ini ibadah. Iya, khutbahnya ibadah, tapi kan kiai badannya perlu gizi, perlu vitamin. Ini ngomong begini harus dijaga, makanan yang bagus, ini jubah dicuci di laundry, memangnya gratis. Banyak itu orang-orang yang menentang seperti itu. Kalau di Saudi Arabia, ustadz itu mahal harganya, ratusan juta gajinya itu. Negara yang bayar. Karyawan Masjidil Haram saja yang berjumlah 20.000 itu digaji semua mahal-mahal. Termasuk Raja Fahad yang sudah mewakafkan Zam-Zam Tower itu, mall keuntungannya untuk membayar gaji karyawan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kita di mana ustaz digaji seperti itu? Nggak ada. Anehnya lagi Qatar itu, Pak. Di sana diwajibkan berpoligami. Ibu-ibu yang tersinggung dulu. Kalau di Qatar, seorang istri nggak menerima suaminya nikah lagi, dipenjara istrinya. Kalau seorang suami nggak mau nikah 2, nggak mau nikah 3, dipenjara suaminya. Hebat Qatar hukumnya. Yang gaji itu negara, istri kedua, ketiga, keempat negara yang bayar, dari mulai supir, saudara sekalian, pembantu, semua negara. Jadi betul-betul maksud saya kekayaannya itu untuk rakyat. Di Indonesia kekayaannya begitu besar, buat siapa? Buat Cina, setan, saudara sekalian. Ini kan di belakang pemerintah sekarang ini kan Cina semua, oligarki yang mengendalikan pemerintahan. Kayak jadi begini negara kita ini. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Sekarang kita sudah dikelilingi sama PKI, komunis Cina, saudara sekalian. Sudah 14 juta yang masuk ke Indonesia. Besok 2024 targetnya 100 juta. Satu Cina punya KTP 3 supaya pemilu menang lagi kelompok-kelompoknya dia. Apakah ini harus terjadi? Corona itu cuma alat buat membunuh orang-orang penting di Indonesia. Makanya saya nggak percaya dengan Corona sampai sekarang. Corona itu buka kolor demi nona, suri kalian. Dikit-dikit corona, dikit-dikit corona. Orang pakai masker, 1 sudah ngap, harus 3. Nggak bisa napas ya mati, suri kalian. Orang kalau pakai masker itu kan imun tubuhnya jadi lemah. Ngapa saya sudah keluar dihisap lagi, keluar dihisap lagi, jadi rusak tubuhnya. Ya, saya nggak pernah pakai masker, sorry ya. Saya nggak pernah masuk ke rumah sakit, nggak mau saya. Pasti mati saya kalau masuk rumah sakit. 2 hari paling mati. Ali Jamil 2 hari, Baru Rosi mati 2 hari. Tengku Zulkarnain 2 hari mati. Banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya. Supaya penduduk di Indonesia berkurang, ntar Cina masuk ke Indonesia. Kayak kemarin Surya Paloh sudah bersumpah di mimbar, ya Rob, berikan saya kesempatan untuk memimpin negara ini dengan jujur, dengan adil, untuk membahagiakan rakyat, menyelamatkan bangsa negara. Kalau saya tidak jujur, sudah diberi kekuasaan, biar saya dilaknat. Sampai begitu beliau bersumpahnya. Karena negara kita sudah kritis sekarang ini. Saudara mungkin sudah lihat gambar-gambar orang kita yang diseksa sama Cina, diinjak, ditendang, dipukulin. Dari sekalian, belum lagi kasus-kasus yang lainnya. Hanya besok jangan terpancing dengan nasi sebungkus. Jangan terpancing dengan uang 25.000, 50.000, coblos lagi si panjul, si peang. Jangan. Orang nggak punya ijazah jadi pemimpin, gimana sudah lihat?
Ini sudah keliru besar. Karena dulu yang berjuang siapa? Para ulama, para tokoh, para kiai, para jawara. Saya anjurkan, hai generasi muda, dari sekarang belajar ilmu main pukul, belajar ilmu silat, belajar ilmu kebal untuk menghadapi si Cina-Cina PKI itu dulu diam. Jangan diam saja. Seperti zaman penjajahan Belanda dulu. Kita nggak mau perang, tapi kalau mereka memerangi kita, kita sudah punya bahan. Jangan kampanye paling depan diketok celeng ya. Jangan. Mari ABRI bersatu dengan rakyat menyelamatkan NKRI. Jangan kita membela orang-orang kafir. Islam ini hancur karena gara-gara ini politik dari kalian yang merusak, menghancurkan. Jadi kita harus berpolitik supaya jangan jadi wayang klitik. Kita harus belajar. Kalau nggak ngerti, habis dijajah terus kita. Sekarang Pak, di Jakarta, di Palangkaraya sudah ada gedung sebesar ini. Isinya siapa? Isinya laki-laki dengan laki-laki, cumbu-cumbuan, rayu-rayuan, peluk-pelukan. Mereka laki dengan laki. Di Palangkaraya. Sudah 3 kali saya berbicara di sana. Karena sudah ada seperti itu. Minimal dengan doa kita berjuang. Sekarang ada lagi penculikan anak. Itu cuma taktik saja, pengalihan supaya kita nggak memperhatikan gerak-gerik pemerintah ini politiknya kayak apa. Dulu anak diculik, dibunuh kepalanya buat bikin jembatan, nggak ada, cerita bohong. Sekarang anak mau diambil organ tubuhnya, nggak gampang. Ambil organ tubuh harus disimpan dulu supaya dia tidak rusak, tidak mati. Ini akal-akalan PKI, karena PKI ini sudah banyak, Pak. Tambah lagi dikasih angin surga. Keturunan PKI harus diberikan santunan. Apa ini yang dibicarakan? Mestinya kiai ini yang dibantu kehidupannya, orang yang berjasa menuntut umat ke jalan yang benar, berakhlakul karimah, melaksanakan ajaran agama. Karena ada seperti itu. Jadi keturunan PKI korban zaman Orde Baru sekarang harus diberikan santunan. Ini berbahaya. Hanya besok harga mati kalau saya berbicara. Nggak ada lagi calon-calon yang lain. Pilih besok jadi presiden Anies Baswedan. Akur, awas. Kalau saya udah bicara tajam mulut saya. Kalian besok nyimpang, milih yang lain, mudah-mudahan kalian sesat, sengsara kalian, susah hidup saudara-saudara. Karena ini agama. Seperti Isra wal Mi'raj ini bukan masalah khilafiyah, bukan suatu perkara yang bid'ah. Ini masalah akidah, karena yang menceritakan Isra wal Mi'raj Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak percaya kepada Isra wal Mi'raj, berarti kita nggak percaya kepada beliau Rasul, nggak percaya kepada Al-Quran. Percuma kita beriman kepada Allah. Memilih pemimpin juga akidah, jangan dibilang bukan akidah. Dan dalam Islam diajarkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ba'dhum auliya'u ba'din. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau pilih orang-orang Yahudi, Nasrani, Kristen untuk jadi pemimpin-pemimpin di atas dunia ini. Allahu Akbar. Jangan, Quran sudah menuntun kita harga mati. Kalau Habib Rizik mengatakan besok jangan memilih calon pemimpin yang partainya memusuhi Islam, mengintimidasi Islam, merendahkan Islam. Saudara sekalian, ada konsekuen kalau kita mau selamat di negara kita sendiri. Jangan di negara kita jadi budak, jadi pembantu. Nanti Dajjal itu dari Cina datangnya, kulitnya putih, matanya sipit, hidungnya pesek, pendek-pendek, tuh setan semua sudah sekalian. Orang besok targetnya 100 juta kok datang ke Indonesia.
Nah sekarang dia sudah ketakutan karena Anies ini namanya sudah mendunia. Xi Jinping sudah mulai menagih utang-utangnya kepada Indonesia. Sudah berapa negara yang dikuasai sama Cina, mata uangnya ganti, orang nggak boleh lagi sholat Jumat, sholat berjamaah, sholat 5 waktu, azan nggak boleh. Tuh Cina komunis, PKI garis sekalian. Kan ikutin pemimpin kita yang baik-baik, insya Allah. Nih lihat beliau Rasul, kalau jadi pemimpin betul-betul memikirkan rakyatnya. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kan begitu lagunya. Dan begitu juga dalam hal jabatan ada tingkatannya, ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi pangkatnya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Kalau semuanya konglomerat, pasti tak akan ada pembangunan. Kalau semuanya orang kaya, lalu siapa yang mau bekerja? Kalau miskin semuanya, siapa yang mau bayar gaji? Hanya ada kaya, ada miskin. Kita bisa kaya gara-gara orang miskin. Kalau sudah kaya jangan lupa sama si miskin. Ini kita doakan kepada Bapak Dede Maryadi dari kalian dan lain-lain sebagainya. Ya, dia tidak lupa kepada ustaz, kepada jamaah pengajian. Kalau dia punya rezeki, dia santuni, dibagi-bagi. Alhamdulillah. Dan saya doakan biar kaya semuanya, ya. Tambah banyak lagi yang kaya dari kalian. Jadi jangan lupa sodakonya, zakatnya. Dan tidak ada orang sedekah jadi miskin, tidak ada orang zakat jadi miskin. Ada pejabat, ada rakyat. Kalau rakyat semuanya nggak akan ada pemerintahan, pejabat semuanya nggak ada siapa yang mau diatur. Tapi pejabat bisa jadi pejabat karena dipilih oleh rakyat. Makanya kalau udah jadi pejabat jangan lupa sama rakyat sudah sekalian. Allahu Akbar. Itu maksud saya. Jangan waktu kampanye aja minta dipilih, pilih gua, pilih gua, pilih gua, pilih gua. Udah dipilih lupa sama yang milih. Kampanye Allahu Akbar, hidup Islam, hidup ini, besok udah jadi wakil rakyat kursi yang akbar. Waktu kampanye Allahu Akbar, besok udah duduk yang jadi wakil rakyat, lihat duit banyak, fulus akbar. Waktu kampanye Allahu Akbar, besok udah jadi anggota, ya enggak, DPR jadi wakil rakyat, melihat konde, perempuan cantik, konde akbar. Rusak semua dulu kan begitu, Pak. Kenapa di penjara itu? Dulu ketua Demokrat di penjara. Ya, Nazarudin itu yang bawain duit, yang bawain perempuan ke hotel. Ya, Andi Malarangin dulu di penjara semua. Banyak lagi pejabat-pejabat termasuk Menteri Agama dari P3 sampai sekarang masih di penjara, wali kota Bekasi, ya enggak, Muhtar, wali kota yang kemarin Rahmat, penjara semuanya. Kenapa itu? Ya enggak, dia enggak kuat sama ujian. Nah jadi kiai mesti kuat ujian. Jangan kita ngajar cuma 100.000, 500.000 sampai 1 juta kita ngaji, kita dakwah 10 juta. Jangan kita menginginkan yang 1 miliar, 1 triliun. Besok bisa menghalalkan segala cara. Na'udzubillah. Kata Amin Rais, jangan memilih calon presiden yang sering masuk keluar istana. Hebat juga Amin Rais. Mudah-mudahan mereka maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar besok kita nggak salah memilih pemimpin buat keselamatan NKRI, keselamatan bangsa.
Ayo agama yang sudah ada jalankan sama-sama, bagus. Di Indonesia zaman Pak Harto bagus, Bhinneka Tunggal Ika, Islamnya, Kristennya, Budanya, Hindunya. Ya, karena PKI sudah habis ketika itu sampai ke akar-akarnya zaman Soeharto. Rupanya sekarang dia muncul lagi, banyak melahirkan lagi, ngaco lagi di Indonesia. Ini sekarang terjadi. Nah, besok pilih pemimpin yang baik, pilih pemimpin yang benar. Insya Allah negara Indonesia akan kembali menjadi baik seperti sedia kala. Insya Allah. Besok dari mulai RT-nya, RW-nya, lurahnya, babinsanya, semuanya baik. Insya Allah negara kita jadi baik. Nanti saya akan bicara lagi kalau sudah berhasil niat kita, agar polisi gajinya ditambah, ditaikin, agar tentara ditaikin, biar betul-betul berjuang. Ustadz dapat santunan, jangan keturunan PKI dapat santunan, setan bener sudah dikejar. Saya juga bergaul Pak dengan para menteri, pejabat, saya kenal semua. Itu Pak Sigit itu teman saya, walaupun dia agamanya bukan Islam tapi orangnya baik. Waktu di Serang dia jadi Kapolda Serang, yang disukai oleh Abu Yadimyati, oleh orang tua saya, Kiai Bustomi, oleh kiai-kiai yang lain, karena akhlaknya bagus. Yang sekarang jadi Kapolri, waktu menjadi Kapolri dia jadi baris krim, saya dipanggil minta doa sama saya, itu boleh tanya. Pak Kiai, saya panggil kemari, saya ini diminta jadi Kapolri. Wah bagus Pak, tapi saya berat. Beliau bicara sama saya begini aja udah alhamdulillah. Kata beliau nih orang Kristen bicaranya enak. Kalau saya ditunjuk jadi Kapolri mudah-mudahan saya kuat. Pak Kiai doakan saya. Saya bilang kalau niat jenderal baik saya nggak doakan begitu, karena kita nggak boleh mendoakan orang di luar Islam. Kalau niat jenderal baik, insya Allah Pak Jenderal jadi Kapolri. Baik, sudah kalian. Ini waktu dia kemarin sibuk-sibuk ngurusin Sambo juga saya sempat SMS ke Pak Kapolri, Bapak Sigit jaga kesehatan baik-baik, karena yang dihadapi ini teman sendiri. Biasanya kalau sudah teman itu berat. Kalau Nabi Ibrahim berjuang melawan Namrud tidak ada hubungan darah, Nabi Musa dengan Fir'aun tidak ada hubungan darah, ya enggak? Kenapa beliau Rasul berat? Karena Fir'aunnya Nabi itu pamannya sendiri. Berat kalau menghadapi persaudaraan, berat saudara sekalian, hukum biasa tidak berjalan. Tapi karena ini amanat dari Allah, tetap beliau tegakkan, maka sampai turun surat Al-Lahab, ya, tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah kedua belah tangan Abi Lahab. Panjang itu ayatnya sampai dikatakan Abu Lahab masuk neraka saudara sekalian. Tapi nggak ada toleransi, karena diperintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah saudara-saudara, jadi kita ambil hikmah falsafah. Jadi pada perjalanan Isra wal Mi'raj, betapa tawaduknya beliau Rasul, betapa tahu dirinya beliau Rasul di alam samawi yang begitu tinggi. Dia tidak perlihatkan sombong seperti dunia modern. Dunia modern sekarang semakin maju semakin sombong, semakin maju semakin resah, semakin maju semakin sesat, semakin maju semakin buta terhadap khalifnya. Lantaran tadi ilmu pengetahuan ini dipisahkan daripada akidah. Jadi semakin maju semakin membahayakan umat manusia dan alam semesta. Mari generasi muda ikutin guru kita, duduk di pengajian. Ada Kiai Faidullah, ada Kiai Syafi'i, ada ustadz yang lainnya. Justru ada orang kayanya, alhamdulillah, itulah Islam. Coba lihat Abu Bakar Siddiq, orang kaya. Sayyidina Umar, saudara sekalian, hakim yang tegas. Dia nggak boleh ngeliat orang salah, hajar, sikat. Sayyidina Utsman, orang kaya. Sayyidina Ali, jagoan. Nggak pernah nolak kalau diajak berantem itu beliau. Dan jadi dikatakan dalam Al-Quran, wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah. Itu tafsirnya buat Sayyidina Ali. Orang yang mempertaruhkan jiwanya untuk Allah dan Rasul. Ketika terjadi perang Khandaq, penggalian parit yang dipimpin oleh Salman Al-Farisi,
Ada seorang jagoan kafir Quraisy Mekah yang bernama Amr bin Abdul masuk ke dalam dengan kudanya yang hebat. Dia berpantun, manil ladzi yubarizuni, siapa yang berani berhadapan dengan aku. Wah, Nabi dengan para sahabat berhitung, ini jagoan singa padang pasir yang tidak pernah terkalahkan. Gak ada yang berani. Manil ladzi yubarizuni, siapa yang berani berhadapan dengan aku. Naik darah seorang pemuda Al-Imam Ali karramallahu wajhah, anal ladzi ubarizuka, hai Amr bin Abdul, ini hari gua yang hadapin lu. Dari tadi petantang-petenteng di depan Rasul, nak gua ngeliat muka lu, kata Zainal Ali. Ini jagoan. Kata Amr bin Abdul, hai Ali, lu bocah kemarin minggir, bapak lu Abu Thalib teman gua seperjuangan. Yang lain banyak itu, ayo tampil ke depan. Wallahi ana la uhibbu an aktulak. Orang Arab juga kalau nyebut Lata Uzza tetap wallahi, dia kebiasaan mereka. Demi Allah aku tidak suka bunuh kau hai Ali, kata Zainal, lakin uhibbu an aktulak, tapi aku suka bunuh kau hai Amr bin Abdul. Jagoan ditantang, naik darahnya. Terjadilah pertarungan. Ada yang mengatakan 24 jam pertarungan baru selesai. Tapi ini kurang masuk akal. Cuman ada yang mengatakan sekilas karena kehebatan Sayyidina Ali. Beliau minta izin, ya Rasul, kalau ada teriakan Allahu Akbar tandanya saya menang, kalau tidak berarti saya kalah. Didoakan sama Nabi. Terjadi pertarungan sekilas percis seperti pinang dibelah dua. Allahu Akbar, kata Sayyidina Ali. Dipeluk oleh beliau Rasul, dipuji, lafatan illa Ali wala saif illa dzulfikhar. Tidak ada pemuda yang segagah Sayyidina Ali dan tidak ada pedang yang setajam Zulfikhar. Ini pantun, bukan kayak kita, pantunnya cinta mulu kebanyakan. Di atas pisang, di bawah jantung. Taruh pisau di atas peti, biar dibunuh, biar digantung, asal mendapat sejantung hati. Pantunnya pantun cinta. Kuda yang mana Tuhan senangin? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda yang mana Tuhan senangin? Janda yang putih berambut panjang. Wah, itu laki-laki gombal dari dia. Nggak datang pacarnya, oh angin sampaikan salamku. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah merupakan kurnia yang besar. Saya minum dulu. Setiap kurnia besar diberikan kepada seseorang hamba Allah, enggak dengan cuma-cuma begitu saja, pasti dengan perjuangan dan pengorbanan. Ada sabab-musababnya. Nah, kalau kita lihat Isra wal Mi'raj ini diturunkan pada tahun ke-12 daripada kenabian. 12 tahun beliau Rasul menanamkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 12 tahun itu ditanamkan. Kayak jangan dirombah, ini akidah sudah kalian. Dulu banyak dirubah-rubah di zaman Orde Baru, nggak orientalis. La ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan melainkan Tuhan, supaya dikata hebat dia. Bah, kalau di Indonesia bisa berani berbicara seperti itu, Pak, itu 70 miliar bayarannya dari Amerika. Dia bisa menghalalkan yang diharamkan, itu bayarannya mahal. Itulah ulama-ulama akhir zaman. Takhruju minhumul fitnah wa ta'udu ilaihi, nanti akan keluar fitnah dari lidah mereka dan akan kembali kepada mereka. Mereka mengatakan semua agama sama, semua agama benar, dari mana datangnya? Agama yang benar hanya Islam, lain Islam tidak benar. Menurut siapa? Menurut Allah, bukan menurut menteri agama.
agama yang benar satu-satunya menurut Allah, bukan menurut si aku tuh kalian. Dan bagi orang yang tidak mau beragama silakan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Tapi kita harus konsekuen berbicara. Jangan inna dina indallahi Islam. Tidak ada agama yang benar melainkan hanya Kita kan sudah dibaca dalam muqaddimah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dirobah-robah dari kalian. Ya mereka belajar dari bahasa Inggris. Orang Inggris tidak kenal Allah. Yang dia kenal Tuhan. Tuhan dalam bahasa Inggris God. Jadi kalau tidak ada Tuhan melainkan Tuhan, bahasa Inggrisnya there is no God but God, begitu. God kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia comberan. Jadi kalau there is no God but God, tidak ada comberan melainkan comberan, nyemplung mampus comberan lo. Jangan main-main. Kalau dalam akidah kita salah semua. Kalau dalam ilmu fikih salah paling dosa hukumnya. Salat subuh 2 rakaat dikerjakan 3, makanya makmum di belakang mesti tegur subhanallah, negornya yang baik. Imam salat subuh 2 bukan 3, turun. Nggak turun juga imam, diri terus tegur lagi subhanallah. Hai imam, salah kamu. Subuh 2 bukan 3, nggak turun juga naik terus subhanallah. 3 kali ditegur nggak turun juga, gampang di belakang. Udah salah goblok masih terus aja. Ini besok memilih imam jangan sembarangan. Imam itu manusia pilihan. Tua, alim, bukannya kata Jokowi milih presiden yang uganan, ya si Ganjar Pranowo. Udah tua uganan katanya. Nggak ada itu. Dan sekarang nggak ada hasilnya jadi gubernur juga di Jawa Tengah saudari kalian. Besok Anies yang baik ini dihancurkan terus. Ya, kemarin dibilang punya utang, dibilang nggak lapor lah sama si Prabowo, macam-macam. Dicari terus penyakitnya. Tapi beliau memang sabar. Kalau saya udah tapak gua hajar dari rumah, bikin modal semua seperti dia. Kalau saya ada yang ganggu, gua tapak 40 hari sudah kerja. Kalau nggak mati 40 hari boleh potong kuping saya. Tapi Anies memang sabar, santun, lembut. Rumahnya Pak nggak masuk mobil Anies itu. Bekas gubernur Jakarta rumahnya nggak masuk mobil. Nggak pernah marah kalau dikatain orang, dipuji nggak pernah bangga. Dia bekerja sesuai dengan kemampuan dia. Bikin lapangan sepak bola setara dengan lapangan internasional. Nggak boleh dipakai kemarin. Takut kalau Anies namanya jadi bagus. Nggak mengakui kebaikan orang. Orang yang paling bagus itu biar musuh diakui kehebatannya. Kayak Muawiyah dengan Sayyidina Ali, dia akui. Kita ini melawan Sayyidina Ali 1000 mulut, melawan 1 mulut Sayyidina Ali, kita nggak bakal menang. Padahal musuh bebuyutan Muawiyah dengan Sayyidina Ali sudah sekalian. Banyak orang-orang besar dahulu seperti itu. Musuhnya itu hebat, dia puji, tetap dia kagumi, dia ambil pelajaran. Kayaknya ada pepatah mengatakan aduun akilun khairun min sodikin jahil. Musuh yang cerdik, musuh yang pintar itu lebih baik daripada teman yang bikin rusak, yang bodoh sudah sekalian. Bertemanlah dengan orang pintar. Kata Imam Nawawi, bertemanlah dengan orang yang pemberani, jangan berteman dengan orang penakut. Jangan berteman sama orang kikir, pelit, jangan. Dia mempersempit tujuan kita. Ya, kan? Kalau orang yang penakut menutup jalan. Kalau orang yang ambisi dari kalian, dia akan memperbaiki yang jelek. Jadi yang jelek pun dibilang bagus sama dia. Dan tiga-tiganya ini satu goriza. Ya, bodoh, bakhil, dan ambisi di satu goriza. Yang akhirnya seuzon terus kepada Allah, naudzubillah. Nah sekarang kalau Anies memang sudah sebelumnya sudah dicalonkan dan dia baik dari sekalian, dia Islam, dia Muslim, dia pintar bahasa Inggris.
Coba kalau Jokowi bahasa apa dia ngomong di luar negeri? Nggak bisa dia. Orang ijazah nggak pernah punya sudah kalian. Anies itu biasa bahasa Inggris sendiri, lantang dia, pandai dia. Ya, nggak perlu diajar. SBY dulu bahasa Inggris juga pandai dia, jenderal tapi dia pandai. Ya, kayak besok nggak usah pilih Jokowi lagi. Karena dia juga sudah habis, sudah 2 periode. Kan begitu ya? Jadi besok dia selesai 2024. Saya bilang jangan pilih dia lagi. Kalau dia milih dia lagi orang sinting itu jadi pilihan. Karena peraturan cuma 2 periode, betul-betul. Nggak ada 3 periode. Kalau ada yang bikin peraturan 3 periode itu orang melanggar konstitusi namanya. Begitu, dibikin-bikin 3 periode lah segala macam. Nggak mau apa dia? Jadi sekalian. Ya, makanya dari pelajaran Isra wal Mi'raj ini kita belajar cari pemimpin yang baik, cari pemimpin yang benar. Kalau dalam Islam seperti itu, nggak boleh jadi pemimpin punya cacat, saudara sekalian. Orang imam itu nggak boleh punya cacat, harus bersih. Imam yang tidak disukai oleh makmumnya itu makruh hukumnya. Gaknya imam yang tua, yang alim, yang waro, yang tidak punya masalah hidup. Kayaknya ini saya jaga semua dalam kehidupan saya. Gak mau saya. Gak ada. Saya bergaul di mana saja, ninggalin hutan, ninggalin cerita jelek, gak ada. Gak mau. Saya hidup tidak kaya, cuma senang saja, berkah dikasih oleh Allah. Alhamdulillah. Pesantren anak yatim saya kasih makan. Orang-orang yang gak mampu saya bantu. Saya dakwah ini ya bukan untuk kepentingan diri sendiri. Karena punya anak asuh banyak di pondok pesantren. Mereka orang-orang yang tidak mampu saya tampung. Belajar di sana. Metropolitan Jakarta. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurnia besar ini diberikan karena beliau Rasul itu sukses di dalam menanamkan 2 kalimat syahadat. Coba kita bayangkan baru 2 kalimat syahadat yang ditanamkan. Sudah berapa yang menjadi korban? Ini menjadi pelajaran penting, menjadi ibroh yang hebat buat para pemimpin Islam, buat kita umat Islam. Ambil pelajaran daripada beliau Rasul. Dia Rasul sendiri seorang Rasul, yang lain kafir semua. Beliau sendiri seorang Rasul, yang lain sesat semua. Dia tarik satu demi satu buat masuk ke dalam Islam. Yang pertama dia tarik istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha wa anha. Hanya dulu Nabi sendiri pernah bingung dari kalian ketika beliau diperintah oleh Allah. Hanya Allah sudah menjaga beliau. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatkan dia dalam keadaan yatim? Kemudian Allah menjaga, Allah memelihara. Gak ada yang bisa ganggu beliau Rasul. Yang kedua dibilang Nabi sesat. Allah dapatkan Nabi dalam kesesatan. Itu tafsir yang salah. Wa wajadaka dhallan pada, bukan Nabi berada dalam kesesatan, Nabi lagi berada dalam kebingungan. Dengan apa aku berjuang? Ini Al-Quran kata Allah sebagai senjata buat kamu. Mana hartanya untuk berjuang? Makanya aku nikahkan kau dengan Siti Khadijah, seorang janda yang kaya raya. Wa wajadaka ailan fa'agna. Dulu kau miskin, sekarang kau dikasih kaya. Hanya Nabi umur 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun. Tapi 40 tahun juga sama dengan bidadari surga, saudara-saudara. Siti Khadijah satu di antara 4 wanita terbaik di dunia. Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Asia, Siti Maryam. Siti Khadijah wanita terbaik nomor 1 di dunia. Semua harta dikorbankan untuk perjuangan Islam. Nah, ini dikatakan dalam Al-Quran, wa wajadaka ailan fa'agna. Masuk lagi Islam Zaid bin Harisah, masuk lagi Islam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tarik menarik satu dengan yang lain sehingga akhirnya menjadi kuat. Dibantu dengan orang-orang yang lemah. Ada orang kayanya tapi banyak orang lemah. Sehingga Islam akhirnya menjadi kuat. Sudah dikatakan, coba kita bersatu. Jangan saling bermusuhan satu dengan yang lain. Ustaz sama ustaz, jangan saling gesek-gesekan. Sesama biskota saja tidak boleh saling mendahului, apalagi ustaz sama ustaz. Kalau ada acara tahlilan, coba dibagi tugas.
Satu kiai suruh baca Fatihah pembukaan, satu kiai suruh baca Yasin, satu kiai suruh mimpin tahlil, satu suruh baca doa, termasuk doa kuntet, doa yang terakhir setelah Al-Fatihah, namanya doa pendek, doa kuntet, kasih lagi yang lain. Jadi bagus kiai dengan kiainya itu bersatu. Jangan kalau mimpin tahlil ada kiai lain gak nengok ke kanan, dihabek semua, dihajar semua, dimakan semua sama dia. Jadi perpecahan timbulnya. Ustadz yang khutbah di masjid dibantu, kasih 500.000. Cilegon ini kota maju, kasih transportnya dari sekalian. Kalau gratis kayak di mana-mana masih banyak yang gratis. Akhirnya khutbahnya lembek. Alhamdulillah, musikum ibadallah wa iya nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Tidur semua di tiang sama di tembok, gratis. Coba kalau kayak saya di Jakarta nih kelasnya 1 juta sampai 3 juta sampai 5 juta khotib Jumat. Ada yang berani mempertaruhkan begitu? Kiai bisa khotib tempat saya 5 juta, saya kasih transport. Jadi semangat kita pakai sorban, pakai jubah keren. Alhamdulillah, saudara-saudara, gak ada yang ngantuk kalau saya khutbah, karena semangat 5 juta. Kalau di sini nggak usah sampai 5 juta lah. Diperhatikan 500.000 sudah besar, 300.000 sudah cukup. Kasih khotib itu. Jadi maju masyarakatnya nanti. Sembahyang bawa uang, ngaji nggak bawa uang, sholat Jumat nggak bawa uang. Dan dangdutan nyawer. Nah ini kita modelnya begitu, susah. Coba sholat Jumat taruh uang di kotak 10.000, 5.000, buka kotak dapat 2 juta, kasih khotib 500, senang apa tidak? Senang, semangat dia, bantu perjuangan ustadz kiai. Kecuali kayak di luar negeri, di negara-negara Arab memang ustadz dijamin sama negara. Di sini saya mau menjamin ustadz, justru ustadz dimusuhin sudah sekalian. Betul-betul. Mari masyarakat, ayo ustadz kita dibantu biar Islam hidup terus ini, biar Islam maju terus dari sekalian. Nah saudara-saudara, besok pada akhirnya kita bakal mati. Kalau mati apa yang kita bawa? Yang sekarang selagi hidup nikmatin hidup, syukurin. Dulu ada cerita orang kaya punya tanah 5.000 meter dibuat rumah, ada kolam renang, serba wah semua, luar negeri. Waktu selamatan rumah diundang salah seorang ustadz kiai terkenal tapi sufi. Bilangnya apa? Rumah yang begini hebat, mewah, besok kalau mati tidak dibawa. Yang punya rumah yang tadinya senang jadi jengkel. Rumah belum ditempatin kok, belum apa-apa sudah ngomong akhirat. Yang tadinya 10 juta turun jadi 1 juta. Besok kalau mati nggak akan dibawa rumah yang seperti ini. Turun semangat yang punya rumah. Tapi alhamdulillah ditutup dengan Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Gitu beliau disuruh baca doa anak-anak semuanya. Ada satu hadis dari beliau Rasul, apa kata Nabi? Zayyinu tilalakum walau sa'ah. Bahagiakan hidup kamu walaupun sebentar. Artinya paham bapak kepengen punya mobil Pajero, dapat uang 2 miliar beli, walaupun besok 2 hari bakal mati nggak apa-apa. Sudah kita nikmatin. Ibu-ibu punya uang 1 miliar, pengen pakai berlian, pakai itu berlian, pakai itu kalung yang besar, nikmatin. Kalaupun besok kita bakal mati, namanya apa yang Allah berikan sudah kita syukurin. Saya dulu naik kerbau di sawah, sering dibawa kabur sama kerbau saudara sekalian. Karena saya naik Kijang, saya naik Mercy. Nikmatin hidup, Allah tidak melarang kita. Yang penting ada sedekahnya, yang penting ada bantuannya buat orang-orang yang tidak mampu, yang penting ada sedekahnya. Besok kalau udah mati apa yang kita bawa? Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, jikalau ada
amal di dunia itu hanyalah pembela kita. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Datang masanya, insaplah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Itu lagu udah lama tapi nggak pernah bosan. Ini yang kita bawa dari kalian, iman dan amal. Makanya dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini biar ada peningkatan dunianya, ukhrawinya. Apalagi sekarang masih awal tahun 2023, agar tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Ya enggak? Man kana yaumu khairan min amsi fa warabihum. Orang yang hari ini, tahun ini lebih baik daripada tahun lalu, daripada hari kemarin, orang itu orang yang beruntung. Wa man kana yaumu ka amsi fa wa maghbunun. Siapa yang hari ini, tahun ini sama dengan hari kemarin, tahun yang lalu, sudah tertipu orang itu. Wa man kana amsu khairan min yaumi fa wa mal'unun. Barang siapa hari kemarin lebih baik dari hari ini, tahun kemarin lebih baik dari tahun yang ada, sungguh orang itu terlaknat di hadapan Allah. Mumpung masih di awal tahun, biar dunia akhirat kita menjadi lebih baik daripada tahun-tahun yang telah lalu. Besok biar pangkat tinggi, jabatan tinggi, kedudukan tinggi, harta 17 turunan, Superman, superstar, super power, dia hidup di dunia tidak pernah terkalahkan. Begitu mati, kata Allah, kau sial, bukan hambaku, neraka yang menanti kamu. Kematian adalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Ketika Allah menciptakan dunia, malaikat begitu banyak di alam arwah. Malaikat sempat bertanya, ya Rabb, tidak muat ini dunia, begitu banyak manusia kau ciptakan di alam arwah untuk di dunia nanti. Kata Allah, inni ja'ilun mauta, nanti akan aku matikan manusia secara satu persatu. Enggaknya, sudah banyak kan dimatikan. Kapal jatuh 150 sekali mati. Air Asia jatuh di Kalimantan, Pangkalan Bun 150. Lion Air jatuh di Bangka Belitung 140. Merpati jatuh dulu berapa, saudara, kapal tenggelam berapa, belum kecelakaan yang lainnya. Ini sunnatullah. Tidak ada manusia yang tidak dimatikan. Soekarno mati, Soeharto meninggal, Habibie meninggal, besok Mega mati juga dia, Jokowi mati juga dia, Prabowo mati juga dia, udah tua mau hidup terus. Saya juga bakal mati sama, Ustaz bakal mati sama. Cuman beda kalau kita ibadah, nanti disambut kita oleh Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuk kamu ke dalam surgaku. Ini yang paling berharga, yang paling mahal buat kita. Makanya selagi hidup, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Sedekahkanlah harta yang kami berikan kepada kamu sebelum datang kematian. Jangan besok roh sudah di kerongkongan baru mau beramal, beribadah. Sebab Allah memberikan taubat selagi roh belum di kerongkongan. Nabi kita sangat sayang loh kepada kita. Nabi pernah ditanya, apa yang kau minta kepada aku? Aku minta umatku semua masuk ke dalam surga. Begitu kata Nabi. Aduh, keberatan kata Allah, sepertiga saja, tidak semuanya. 2/3 saja, tidak semuanya. Sampai Allah terima, semua umat engkau aku masukkan ke dalam surga. Turunlah ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Baru Nabi redha, Nabi senang, karena Allah berjanji umat Nabi nanti ini semuanya bakal masuk ke dalam surganya Allah. Waktu ditanya sama Nabi, ya Rabb, berapa lama hambamu nih umatku bertobat kau bisa terima? 1 tahun. Kelamaan kata Nabi, jangan ya Rabb, umatku tuh amal banyak kesibukan. Kata Allah, sudah 1 bulan saja aku terima dia bertobat. 1 bulan kelamaan ya Rabb, jangan, berat, kesian kepada umatku.
sudah 1 minggu saja. 1 minggu kelamaan, sudah 1 hari saja. 1 hari kelamaan, 1 jam. 1 jam juga kelamaan ya Rob. Kayaknya ada seorang wali sembahyang di dalam kamar, ya enggak? Sama sembahyang di luar rumah mati syahid. Dia tetap memilih sembahyang di dalam kamar mati husnul khotimah. Karena aku tidak tahu dari dalam rumah keluar itu hati aku nanti ini berbolak-balik apa enggak. Begitu mahalnya saudara sekalian. Sampai seorang wali minta dimatikan di dalam kamar saja, walaupun di luar mati syahid. Nah, Allah juga berjanji seperti itu. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat hambanya selagi rohnya belum sampai di kerongkongan. Kayak apa Nabi ini sayangnya sama kita, saudara sekalian. Makanya besok sholatnya ditingkatkan. Sholat dengan jadwal waktunya melatih manusia hidup disiplin. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat bagi orang-orang yang beriman waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi melatih kita hidup disiplin. Orang yang disiplin itu pasti berhasil. Tuh kiai bisa jadi kiai. Dulu di pesantrennya disiplin. Bapak polisi bisa jadi polisi. Dari sekalian naik pangkat tiap tahun karena disiplin. Pak Lurah bisa berhasil karena disiplin. Saya ini begini karena disiplin. Saya digontor 6 tahun. Hukumnya sama dengan tentara. Orang nggak pakai pici aja, tanya sama keamanan, "Ainal kalau sudah maafi, kalau nggak maafi, hajar." Pakai sarung nggak pakai sabuk, tanya lagi, "Ainal hizam, maafi hizam, ma indi, la ma indi lah, maafi ma indi, hajar kuat." Jadi biasa takut ya pakai pici, pakai hibah. Melanggar bahasa sidang lagi sudah kalian. Nyolong mangga, dikalungin mangga lehernya, disuruh lari keliling pondok, itu tadinya maling mangga. Buat rotor pun maka tidak kepeluk, buahnya luar biasa. Kalau ada yang ngambil dihukum, kalau dia nyolong sendal digantungin sendal. Jadi sholat dengan jadwal waktunya melatih manusia hidup disiplin. Sholat zuhur bersyukur dengan rizki setengah hari. Sholat asar bersyukur dengan rizki 1 hari. Karena kerja cuma 8 jam, tidur 8 jam, ibadah 8 jam. Sholat maghrib, sholat isya bersyukur dengan nikmat malam. Karena Allah ciptakan semuanya itu berpasang-pasangan, saudara sekalian. Ada laki, ada perempuan, ada bumi, ada langit, ada daratan, ada lautan, ada guru, ada murid, ada kiai, ada santri, ada gelap, ada terang, semua berpasang-pasangan Allah Ta'ala ciptakan ya, di dunia ini. Makanya bersyukur dengan nikmat malam ya. Nah, kita sudah sekalian sholat maghrib dan sholat isya. Sholat subuh kita bersyukur dengan nikmat tidur. Dengan tidur suara kembali, badan kita sehat. Ya, pagi-pagi sudah belum kita mandi, belum sarapan, belum pakai baju, berangkat Allahu Akbar. Saya kalau subuh itu mimpin sembahyang di depan rumah itu masjid. Kalau Jumat pagi suratnya Alif Lam Mim As-Sajdah sama hal ata alal insani hidup dalam yakun syai'am madkur. Itu selalu saya jadi imam. Biar saya pulang jam 2 tetap saya sholat subuh. Kiai pidato, pulang pidato, tidur ngorok sampai pagi, subuh keliwatan. Apa ini sudah dilihat? Nggak ada. Boleh Bapak tanya. Ya, saya ngajar di situ, saya jadi imam di situ. Itu sholat subuh kalau Jumat. Ya subuh juga pagi juga, bukan Jumat saja. Tiap hari Jumat nggak ada yang bisa kecuali saya di situ. Nah, itu alhamdulillah. Pagi-pagi belum kita ke kantor, belum ke lapangan, kita sudah sholat menghadap kepada Allah. Kenapa? Karena yang memberikan rezeki adalah Allah. Yang memberikan rezeki majikan, bos, PT dan lain sebagainya bukan. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Mana buktinya? Yang memberikan mata bisa melihat Allah, yang berikan kuping bisa mendengar Allah, yang berikan mulut bisa bicara Allah, yang berikan tangan kaki punya keahlian adalah Allah. Kalau manusia matanya buta, kuping budak, mulut gagu, tangan kaki nggak punya keahlian, siapa yang mau pakai di swasta, di negeri? Karena yang memberikan itu adalah Allah. Menghadap dulu kepada Allah, baru kepada manusia. Dengan begini jadi makhluk yang serbaguna, bukan seperti ayam bangun pagi matok, bebek nyosor, kambing, kerbau, sapi bangun pagi ke sawah makan rumput. Kalau manusia bangun pagi dia nggak sholat, langsung dia ngelebok makan, sama dengan
kambing, dengan sapi, dengan kerbau, cuma nggak bertanduk aja dia. Makanya sholatnya biar ditingkatkan. As-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat ini tangganya orang-orang yang beriman. Hanya bagus ini Isra wal Mi'raj diperingatin seperti ini. Jangan diukur sama akal, nggak nyampe. Tapi kalau mau diukur dengan ilmu, logika bisa. Karena yang menjalankan Nabi itu Allah. Asra, ya. Subhanalladzi asra bi abdi asra yusri isra'an, berjalan di waktu malam. Asra menjalankan, jadi Allah yang menjalankan Nabi dengan kendaraan yang namanya buruk, sekali terbang sejauh mata memandang. Makanya 2 jam sudah selesai perjalanan dari Mekah Masjidil Aqsa, panggil pertama terus karena begitu cepat. Dari sekalian kembali lagi sudah mendapat perintah sholat 5 waktu. Malam, perjalanan malam itu adem, bumi dilipat oleh Allah jadi nggak begitu jauh, perasaan kita seperti itu. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, kami Allah berikan keberkahan sekelilingnya. Untuk apa? Memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Maka ayatnya bukan liyarahu. Kalau liyarahu Nabi mau perlihatkan kehebatannya, tapi ayatnya linuriyahu, kami Allah mau perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Inna wasami'ul basir, Allah itu maha melihat, maha mendengar. Jangankan Isra wal Mi'raj, bumi langit ini dalam surat Alif Lam Mim As-Sajdah itu dijelaskan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah menciptakan bumi dan langit ini hanya dalam waktu 6 hari dengan semua isinya. Bukan si Danu yang bicara kun fayakun. Danu orang lagi celeng kun fayakun segala permainan itu masuk dari kalian. Enggak ada tuh bohong semuanya. Dulu ada Sutrisno begitu juga, akhirnya nggak laku, bubar lagi. Sekarang Danu dari kalian. Kadang-kadang bicara di TV banyak salah, banyak keliru. Yang ngomong asal gobleh. Ditanya SAG sarjana asal gobleh. Ditanya bagaimana mama itu pakai ya pakai apa namanya dari kalian pakai softtek itu, pakai kalau lagi main masuk ke masjid ya enggak itu bocor. Kata dia boleh saya masjid sumpel dari kalian, makanya mau kena bakal sujud boleh, kata dia. Siapa yang ngajarin? Tanya kiai itu nih selendang tidak nanti harus sholat pakai, nggak sah sholatnya karena ini pakaian bukan sejadah. Tapi dia enak saja menentukan hukum itu. Kopi luwak bagaimana mama? Yang haram karena itu tai musak. Ini orang nggak belajar usul fikih. Kopi itu dikatakan benda jumud, benda keras, sama seperti kelereng gundu. Ya, nggak menyerap benda cair. Kalau anak kita menelan gundu atau uang yang 1000, besok keluar cuci bersih nggak apa-apa, bawa sholat lagi. Kopi juga sama. Yang dimakan sama musang itu cuman kulitnya, bijinya nggak bisa keras, dibiarkan musang. Diambil sama tukang kebun, dicuci, digiling jadi kopi luwak, harganya mahal, boleh halal. Karena itu benda jumud, benda keras. Nah ini orang nggak ngaji sufi susah. Ya, saya kalau nerangin fikih alhamdulillah nggak pernah salah sebagai kalian. Karena saya pernah baca itu Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Bayatul Ahyad, Al-Iqna, Al-Azkar, An-Nawawi, saya kaji semuanya kitab. Ini nggak mungkin. Ya, andai kata salah ya mungkin lupa barangkali. Tapi alhamdulillah, hampir 40 tahun saya jadi mubalik, nggak ada saudari kerja. Karena kita boleh ngaji, kita boleh belajar. Jadi nggak sembarangan. Makanya ngaji sama ustaz, ngaji sama kiai. Mari sholat. Ditingkatkan. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini adalah tangganya orang-orang yang beriman. Kalau lihat sahabat, saudari kali, masya Allah, kita nggak bisa diukur dengan sahabat. Kita nggak sebanyak debu yang ada di mulut kuda. Makanya sahabat itu cari mati, bukan kayak kita pengen cari selamat. Sahabat cari mati. Wa minhum man qadha nahbahu wa minhum may yantaziru wa ma badalu tabdila. Di antara sahabat ada yang telah gugur di medan perang. Di antara sahabat ada yang menunggu kapan giliran saya mati. Wa ma badalu tabdila. Tapi sekali-kali dia tidak pernah tukar iman dengan pangkat, iman dengan jabatan, iman dengan harta kekayaan.
Tuh sahabat sudah kalian. Nah, kita nggak boleh mencela sahabat. Ini baru pegang aliran ini itu udah menjelekin sahabat, menjelekin Nabi. Jangan, tidak boleh. Kalau di sini ada ya paham-paham seperti itu, Nabi dijelekin, sahabat dijelekin, pegang leher bajunya tampol saudara kalian. Mesti berani. Saya berapa kali pegang orang-orang begitu. Dibilang ini bid'ah itu bid'ah. Sayyidina Ali terakhir pernah terjadi. Memang Nabi sudah bilang, nanti setelah aku kembali dari perjalanan Isra wal Mi'raj, banyak orang yang tidak setuju. Di antaranya Abu Jahal. Hai Muhammad, ada berita apa lagi yang kau sampaikan kepada kami? Tadi malam aku diisrakan, dimi'rajkan. Berapa lama? 2 jam. Gila lu begini. Lu mulai sinting lu. Kata Abu Jahal begitu. Kata yang lain begitu juga. Makanya banyak sudah Islam jadi murtad. Abu Bakar ditanya, hai Abu Bakar, bagaimana pendapat engkau tentang Isra wal Mi'raj ini? Lebih dari itu aku percaya, karena beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh Abu Bakar, yang dipanggil Abu Bakar Siddiq, orang yang pertama kali membenarkan Isra wal Mi'raj. Sayyidina Ali jagoan lain lagi. Ya enggak, kata Nabi, ada orang bertanya, hai Muhammad, kalau kau bisa melaksanakan Isra wal Mi'raj, kau angkat kaki sebelah. Nabi angkat. Satu lagi kau angkat, nggak bisa, jatuh, kata Nabi. Kau angkat kedua kaki saja jatuh, bagaimana kau bisa terbang ke 7 lapis langit? Nabi nggak mau pusing ngadepin orang begini. Sana kau datang kepada Sayyidina Ali, akan dijawab dengan tuntas. Datang dia nih si kafir. Hai Ali, aku bertanya sama Muhammad tentang Isra wal Mi'raj, katanya bisa memberikan jawaban engkau. Memangnya apa yang kau tanyakan kepada Nabi? Aku suruh angkat kaki sebelah. Angkat kaki kedua-duanya, nggak bisa dia. Ya enggak, percuma dia menceritakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Nabi nggak banyak tanya, ambil pedang, penggal lehernya. Ramai sahabat para nuntut, hai Ali, kenapa kau bunuh dia? Untuk orang seperti ini jawabannya. Makanya Rasulullah tidak kirim kepada kalian, kirim kepada aku, karena aku yang tahu jawabannya. Kalau di sini ada orang mengatakan Isra wal Mi'raj bid'ah, adalah maulid bid'ah, usolli bid'ah, hingga ziarah kubur bid'ah dan lain sebagainya, pegang leher bajunya tampol sudah sekalian. Gitu, saya sering ada begitu, saya pegang leher sudah sekalian. Pernah dari UI macam-macam mau saya bikin berantem ke lapangan. Dulu karena sudah tua, umur 30 tahun saya sudah jadi mubalik. Ya. Dia bilang bid'ah. Saya bilang kalau tidak ada bid'ah, tidak ada Islam di Indonesia. Kenapa begitu Ustaz? Quran sudahkah ditulis di zaman Rasul? Nggak bisa jawab dia. Hadis sudahkah ditulis di zaman Rasul? Nggak bisa jawab dia. Belum lagi fathah, ya nggak, titik belum ada, baru tahun 160 baru diberi titik dan fathah sudah itu. Kalau bicara bid'ah semuanya, enggak semua bid'ah dolalah yang bertentangan dengan Quran, bid'ah dolalah yang bertentangan dengan hadis. Jangan dibilang semua bid'ah dolalah. Ada bid'ah sunnah, ada bid'ah salat tarawih. Karena Nabi sudah kerjakan, setelah itu ditinggalkan. Nabi salatnya 20 rakaat, makanya salat tarawih 20 rakaat. Bukan 8, sudah dikelian. Tapi mau salat 8 ya silakan. Cuma Nabi salatnya 20. Dan Sayyidina Umar melanjutkan sholat tarawih 20, bukan 8. Ngaji makanya baca kitab sih harus salikin, ada beberapa kita semua menerangkan sama. Ya, itu yang namanya bid'ah sunnah. Ada lagi bid'ah ya, halal, bid'ah mubah. Seperti kalian makan di meja. Dulu Nabi makan di bawah, sekarang makan di meja, kayak piring. Bisa dikatakan itu bid'ah yang mubah, tapi boleh-boleh saja. Ya. Ada bid'ah makruh, ada bid'ah hasanah, azan. Dulu zaman Nabi azan 1 kali, di zaman Sayyidina Utsman azan 2 kali, 3 kali. Dulu orang mati, orang lahir diazankan, dikomatkan. Setelah itu nggak ada lagi orang mati diazankan, dikomatkan. Imam Nawawi murid Imam Syafi'i mengatakan alangkah baiknya kalau orang lahir diazankan, dikomatkan, begitu berpisah dari dunia juga diazankan, dikomatkan. Nggak sembarangan kita berbicara, punya dalil hukum, saudara-saudara sekalian. Allah akan menghukum kita kalau kita salah. Nah, makanya perlunya kita belajar. Mudah-mudahan masjid yang sedang dibangun biar cepat selesai. Masjid Al-Fudola ya. Namanya sudah cukup bagus dari sekalian, biar cepat selesai. Nanti bisa ngaji di sana, bisa belajar di sana, bisa menambah ilmu pengetahuan di sana.
Mudah-mudahan dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini Allah berikan kekuatan lahir batin kepada kita semuanya. Allah berikan kita sehat walafiat. Allah berikan kita rezeki yang banyak yang melimpah untuk beribadah. Dan mudah-mudahan kita semuanya mati dalam husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ini saja yang bisa saya berikan saudara sekalian. Jam setengah. Besok pagi saya ada kuliah subuh. Ada subuh gabungan. Siangnya saya di Tangerang yang ada acara ulang tahun Pondok Pesantren Al-Iqam. Mudah-mudahan apa yang saya berikan besar manfaatnya. Besok jangan salah, yang nggak pilih presiden Anies Baswedan. Amin. Kalau saya bilang Anies, bilang presiden Anies, semuanya Anies, Anies. Awasnya nggak ngomong loh, ya, nanti dicekek sama malaikat terus dari dia. Kita mesti berani kalau membela kebenaran. Ya, jangan takut-takut, kau usah kita bela kebenaran. Insya Allah negara akan jadi baik kalau dipimpin sama dia. Karena orang berakhlak, orang beriman, orang tidak korupsi, orang tidak macam-macam sudah sekalian. Kalau dipilih yang lain, hancur negara kita. Tinggal penentuan tahun ini, 2024. Kalau besok kita kalah dalam pemilu, hancurlah Indonesia, hancurlah Islam di Indonesia. Cina akan merajalela dari negeri Tiongkok, Cina seperti kalian. Ya, mudah-mudahan orang-orang yang jahat sama Islam biar disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.